Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Yuryan PD selaku dosen mata kuliah Praktek Ibadah kelas A3 semester 7 yang saya hormati. Kepada teman-teman kelas A3 yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga sampai pada detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan, yaitu perkuliahan Praktek Ibadah di semester 7. Untuk itu mari kita ikrarkan rasa syukur kita dengan bacaan kalimat tauhid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Pada Bapak dosen yang terhormat, perkenankan saya Guru Muhammad Rahim, mahasiswa semester 7 dari kelas A3 dengan NIM 2281130137 untuk menyampaikan ataupun memenuhi tugas pertemuan kelima, yaitu mata kuliah Praktek Ibadah. Di semester 5 ini kita disuguhkan dengan materi sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Pada tugas kelima ini mahasiswa diperintahkan untuk mempelajari tentang materi sholat sunnah. Kemudian diminta untuk merenungkan secara pribadi ataupun pengalaman Anda mengenai pengaruh sholat sunnah terhadap ketenangan jiwa, kedisiplinan, dan hubungan dengan Allah. Nah, pada hari ini saya akan merefleksikan tentang pengalaman saya terkait dengan pelaksanaan sholat sunnah. Ada sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud, witir, dan sholat lain sebagainya. Nah, pada hari ini, pada kesempatan ini, saya akan mengambil contoh yaitu sholat duha. Pengalaman saya pribadi, pengaruh yang terjadi pada diri saya sendiri ketika saya sering melaksanakan sholat sunnah untuk sholat duha, itu ketenangan jiwa saya lebih daripada sebelumnya, daripada ketika saya tidak melaksanakan. Urusan saya alhamdulillah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang seperti ini. Kadang kita mengejar sesuatu di dunia yang mungkin menurut logika pikiran kita itu akan tercapai dengan kerja keras saja, dengan kerja yang ngoyo, dengan usaha yang sangat keras. Tapi seringkali kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan selain berusaha, yaitu untuk berdoa atau beribadah, salah satunya dengan cara melaksanakan sholat sunnah. Sebagai contoh yang tadi saya ambil yaitu sholat duha, saya merasa ketika saya melaksanakan sholat duha itu saya dimudahkan oleh Allah dalam segala hal yang mungkin tadinya sulit. Saya merasa bingung bagaimana cara mengerjakannya. Alhamdulillah dengan melaksanakan sholat duha itu juga bisa membuat saya lebih tenang, dan masalah-masalah yang ada pada diri saya secara otomatis diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, sholat duha juga membuat kita lebih disiplin waktu. Karena waktu sholat duha itu kan pagi. Biasanya kita di pagi hari masih disibukkan dengan pekerjaan. Nah, di tengah-tengah pekerjaan tentunya biasanya itu terdapat beberapa permasalahan yang membuat otak kita, badan kita itu sangat lelah sekali. Nah, dengan melaksanakan sholat duha diawali dengan wudhu terlebih dahulu, itu
secara otomatis akan membuat otak kita lebih fresh, akan membuat badan kita lebih nyaman dan bisa mengatur disiplin waktu kita sendiri. Dengan sholat duha, alhamdulillah banyak sekali manfaatnya dibandingkan ketika tidak melaksanakan ataupun berulang kali atau sampai berbulan-bulan, mungkin berminggu-minggu tidak melaksanakan. Itu efeknya sangat berbeda sekali. Yang selanjutnya saya ambil contoh yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud itu juga lebih menenangkan jiwa. Kenapa? Karena ketika di malam hari di saat semua orang tidur, kita terbangun untuk melaksanakan sholat tahajud, pikiran kita lebih jernih, lebih cemerlang, lebih cemerlang, dan akan lebih terjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak terpaku pada itu saja. Ibadah itu ada banyak sekali, namun salah satunya yaitu keistimewaan atau pengalaman pribadi saya terkait pelaksanaan sholat sunnah, yang antaranya ada sholat tahajud ataupun sholat duha. Memang banyak sekali pengaruh ataupun hal-hal positif yang secara tidak sengaja berefek dari pelaksanaan sholat duha ataupun sholat sunnah lainnya. Itu memang sangat berpengaruh pada diri saya sendiri ataupun keluarga saya. Saya kira itu sedikit refleksi tentang pengalaman pribadi terkait sholat sunnah yang pernah saya laksanakan. Tentunya banyak kesalahan ataupun kekurangan dalam saya menyampaikan refleksi ini. Kepada Bapak dosen saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.